Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afisyana Safir Al-Halimi. Saya mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur, dan hari ini saya berada di depan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Siapa Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember? Kiai Ahmad Siddiq adalah salah satu putra dari Kiai Haji Muhammad Siddiq yang merupakan tokoh Islam di Jember. Kiai Ahmad Siddiq juga terkenal sebagai pencetus trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah isnaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan sekarang saya berada di depan Rektorat UIN Khas Jember dan saya akan mewawancarai salah satu dosen UIN Khas Jember. Teman-teman, saya sudah berada di ruang dosen yang saya akan mewawancarai. Beliau adalah Dr. Haji Amin Fadlillah, SKMA. Mohon diperkenalkan nama apa, Pak? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Amin Fadlillah, SKMA. Saya dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ya, Pak. Ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pak. Ya, gimana? Salah satunya, siapakah Kiai Haji Ahmad Siddiq itu, Pak, di mata orang Jember? Ya, oke. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini adalah sosok kiai, sosok ulama, ya, sosok tokoh intelektual yang sangat terkenal, ya. Beliau merupakan anak dari Mbah Siddiq, ya. Mbah Siddiq itu adalah ulama pendakwah, ya, kiai yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jember, ya. Beliau ini aslinya orang Jawa Tengah, Lasem tepatnya, dan beliau berhijrah ke Jember untuk melakukan dakwah di sini sekitar tahun 1800-an, begitu ya. Kemudian beliau di sini mempunyai keluarga dan kemudian salah satu putranya beliau yang sangat terkenal, salah satunya adalah Mbah Ahmad Siddiq. Jadi untuk informasi juga, selain Mbah Ahmad Siddiq yang terkenal itu, yang mana beliau adalah tokoh nasional, ya, di NU dulu pernah jadi Rois Mulia dan pernah jadi anggota DPR. Juga ada satu tokoh nasional juga yang lahir dari Mbah Siddiq, yaitu Mbah Mahfud Siddiq, ya, itu masnya Mbah Ahmad Siddiq. Itu dulu pernah jadi ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama pada zaman sebelum merdeka, ya. Jadi memang putra-putrinya Mbah Siddiq itu adalah tokoh-tokoh terkenal tidak hanya di Jember, bahkan di seluruh Indonesia, ya. Kiprahnya sangat besar sekali, sangat luas sekali, sangat di mana-mana kiprahnya, ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan tujuan saya untuk mewawancarai Bapak, ialah apakah sumbangan Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk wawasan kebangsaan ini, Pak? Ya, baik. Jadi memang Mbah Ahmad Siddiq ini memang seorang ulama juga sekaligus juga sebagai seorang intelektual, ya. Ini yang perlu dicatat, ya. Jadi beliau ini merupakan tokoh yang memprakarsai tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi yang final bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 84 ketika muktamar NU itu Mbah Ahmad Siddiq bersama dengan Gus Dur, ya. Jadi Mbah Ahmad Siddiq waktu itu terpilih sebagai Rois Syuriah Nahdlatul Ulama, dan Gus Dur, ya, kita tahu Gus Dur adalah Presiden RI, ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu bersama beliau sebagai ketua Tanfidiyah, dua orang ini merumuskan gagasan tentang Pancasila sebagai ideologi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari agama Islam, Muslim dan semuanya itu, ya. Mengapa Mbah Ahmad Siddiq dianggap sebagai pelopor, ya, karena waktu itu, ya, Indonesia diancam oleh paham-paham
atau aliran-aliran yang tidak menghendaki Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Luar Pancasila, Pak. Di luar Pancasila. Jadi ada di kalangan orang Islam yang tidak menghendaki Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Ada yang merongrong upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Ini sangat berbahaya. Makanya kemudian Mbak Ahmad Siddiq dengan Gus Dur, dengan beberapa tokoh yang lain itu merumuskan ya bahwa Pancasila itu sesuai dengan Islam. Ya. Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena dari sila-silanya itu, misalnya saya ambil contoh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah terjemahan dari ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad. Ya, itu sangat sesuai sekali dengan Islam. Karena memang di kalangan orang Islam itu ada sebagian di kalangan orang Islam itu yang menganggap Pancasila itu adalah bikinan manusia. Pancasila itu Pancasila itu karena dianggap bukan yang Islami maka harus ditentang. Padahal kalau dilihat dari silanya itu artinya itu sangat sesuai dengan Islam ya. Jadi dengan adanya pemikiran Mbah Ahmad Siddiq inilah kemudian umat Islam akhirnya secara kompak ya, secara bersatu itu menerima Pancasila sebagai ideologi nasional ya, sehingga sangat besar sekali gagasannya Mbah Ahmad Siddiq untuk memperkuat faham dan wawasan kebangsaan Indonesia ketika itu dan sampai hari ini, sehingga sangat wajar kemudian ketika IAIN Jember hari ini ya kemudian ketika dinaik taraf, di-upgrade ya, ditingkatkan menjadi universitas itu mengambil nama Mbah Ahmad Siddiq ya, karena sumbangan dan peranan beliau dalam mengokohkan paham kebangsaan ya dengan pemikiran bahwa Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara yang menyatukan seluruh bangsa, seluruh agama, seluruh rakyat dari berbagai macam latar belakang budaya, sosial, bahasa, suku, dan etnis dan sebagainya. Ini sangat luar biasa dan layak sekali Mbah Ahmad Siddiq ini diberi gelar pahlawan Indonesia. Nah, itu. Terima kasih Pak atas penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Amin Fadillah. Ya. Semoga penjelasan Bapak bisa dipahami oleh teman-teman sekalian dan berwawasan bangsa setelah ini ya. Ya, oke. Selamat sukses, selamat jaya. Iya Pak, ngaji. Jadi mahasiswa baru harus semangat, harus mempunyai paham kebangsaan yang bagus untuk masa depan Indonesia yang lebih hebat. Terima kasih Pak. Saya undur diri Pak. Ya, sama-sama. Sekian teman-teman.